Sebuah video lama yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berbincang dengan seorang bapak yang memiliki 11 anak kembali menjadi sorotan di media sosial. Dalam video tersebut terlihat Deddy Mulyadi bertemu bapak tersebut dan langsung bertanya apakah ia tidak menggunakan KB hingga memiliki 11 anak. Bapak tersebut mengaku sang istri sudah menggunakan KB namun kebobolan. Alhasil Deddy Mulyadi menawarkan bantuan usaha kepada keluarga tersebut dengan syarat sang ayah bersedia mengikuti program keluarga berencana atau KB. Ketika Deddy Mulyadi menyarankan agar kali ini sang suami saja yang ikut KB, ia tidak langsung menjawab, melainkan meminta doa. Meski menolak secara halus, Deddy Mulyadi tetap memuji anak-anak bapak tersebut yang dinilainya cerdas dan soleh, meskipun tidak mengenyam pendidikan formal. Perlu diketahui, video tersebut berasal dari YouTube Deddy Mulyadi pada 12 Oktober 2024. Deddy Mulyadi tengah mengunjungi keluarga di Desa Cikoneng, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Kabar terbaru, kini Deddy Mulyadi mengusulkan agar program bantuan sosial dan beasiswa di Jawa Barat mewajibkan penerima untuk mengikuti program keluarga berencana. Menurut Deddy Mulyadi, langkah ini bertujuan agar distribusi bantuan lebih merata dan tidak hanya terpusat pada keluarga yang sama. Ia menilai bahwa selama ini banyak keluarga yang terus menerima berbagai bentuk bantuan tanpa kendali jumlah anggota keluarga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, ini yang lagi rame di sosial media. Jadi pokoknya singkat cerita, Pak Deddy Mulyadi itu ketemu sama anak-anak yang lagi jualan kue, berdagang kue. Jadi akhirnya ditanyalah orang tuanya mana, ada di rumah. Akhirnya Pak Deddy Mulyadi berkunjung ke rumahnya dan ternyata orang tuanya itu punya anak 11, guys. 11, bayangkan. Jadi akhirnya Pak Deddy Mulyadi ngomong sama bapaknya bahwa saya akan bantu, tapi bapak ini KB. Nah, disuruh KB, bapaknya cengingisan. Nanti saya pikir-pikir dulu lah, nggak mau langsung jawab gitu. Oh iya, oke Pak. Kalau dilihat dari misalnya ekonominya kaya sih nggak ada masalah. Mau kamu punya anak 15 juga nggak ada masalah gitu loh. Tapi Pak Deddy Mulyadi ini kan prihatin gitu loh, karena anak-anak ini harus putus sekolah. Sampai bantu sekolah juga nanti, bilang Pak Deddy Mulyadi, saya bantu. Tapi bapak harus KB. Dan ternyata istrinya itu sedang hamil anak ke-12, guys. Coba bayangkan, luar biasa kan? Jadi menurut kalian gimana nih, guys? Miskin, konsep banyak anak banyak rezeki itu bukan berarti anak lo ada banyak terus bisa bikin lo jadi kaya dengan cara mempekerjakan anak-anak lo. Nah kayak gitu setan. Gue nafsu banget nontonin konten si Pak Demul yang memiliki kebijakan untuk memvastektomi orang-orang penerima bansos. Terus habis itu ada ketemu sama seorang bapak-bapak yang punya anak 11 dan istrinya lagi ngandung anak ke-12. Di vasektomi nggak mau. Terus lo tahu anak-anaknya disuruh kerja. Anak-anaknya kerja. Pertanyaan gue, terus bapaknya ngapain? Bapaknya nerima bansos, kaki di rumah, gembel. Kalau lo mau punya anak banyak tapi duit lo cukup, lo udah mampu, lo siap buat ngidupin anak-anak lo, gue nggak apa-apa, itu terserah urusan lo kagak usah nerima vasektomi. Tapi ini lo kayak, bisa-bisanya lo bilang kayak, lo makan tuh tergantung. Ditanya sama Pak Demul berapa liter per hari untuk makan dan segala macam, kata dia belum tentu. Itu anak lo nggak lo kasih makan apa gimana sih konsepnya? Coba tolong ya, nih maksud gue gini, kayak lo mau negara ini menjadi negara maju, ya kan? Tuh pola pikirnya dibikin maju dulu, bisa nggak? Bisa nggak? Kok kayak astagfirullahaladzim. Maksudnya ini kan lo nerima bansos, artinya kan lo tidak mampu. Ketika lo tidak mampu, jangan berak pinak mulu, jangan nafsu mulu, lo duluin. Ran gue nafsu aja. Nafsu gue ngeliat kelakuan lo semua, tau gak lo? Udah bagus sih pemerintah mau nolongin lo dengan segala kekurangan lo gitu kan. Biar nggak ada lagi anak-anak di jalanan yang kayak nyari-nyari minta-minta duit dan segala macam. Harus itu mereka sekolah, mereka fokus sekolah. Kalau emang setidaknya lo nggak bisa buat ngidupin dia atau nggak bisa memberikan pendidikan buat dia, yaudah jangan punya anak banyak-banyak. Lo udah goblok, jangan bikin anak-anak lo jadi goblok. Zaman mak gue muda dulu nih, waktu kakek nenek gue lagi susah, mak gue dibikin apa gimana? Karena anak-anaknya tuh pada sekolah, berkuliah, pada apa? Biar jadi orang, bukan malah nerima bansos jadi ongkang-ongkang kaki, kagak. Kita juga, ya Allah, kenapa zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget gitu. Pola pikirnya tuh kayak aneh gitu. Ngerti gak lo? Padahal orang susah tuh dari zaman dulu udah ada. Tapi bisa tuh keluarga dari emak bapak gua yang susah-susah pada zaman bahla sekarang jadi sukses, jadi bagus, jadi Allahu Akbar. Karena pola pikirnya udah bukan kayak yaudah kita nerima bantuan, kita dibantu, kita ditolong, capek nyari kerja susah apa segala macam, tinggal live minta gift dapat duit. Gua gak Astagfirullahaladzim, ya Allah, sabar, gak boleh marah-marah. Tapi dari tadi gue udah marah-marah, setan.
Kata gue nih kebijakan ini sebenarnya bagus, tapi kenapa masih harus di ini lagi? Karena dulu setahu gue nih ya, temen gue di Cina, ini bukan baca hoax, bukan baca berita, bukan. Ini temen gue langsung yang emang tinggal di Cina, orang Cina asli. Waktu itu gue punya teman, terus dia cerita kalau misalnya di Cina itu, kalau misalnya dia punya anak lebih dari 2, lo tau nggak? Orang tuanya, salah satu dari orang tuanya tuh di pekerjaannya tuh diberhentikan. Kenapa? Biar mereka hidup susah, biar mereka tuh ngerasain dilunur sama pemerintah gitu maksudnya. Biar negara itu kagak pul-pul amat gitu. Sekarang nih negara kita nih, Pak Demo udah bagus nih gitu kan, mau meminimalisir anak-anak jalanan biar nggak ada kesenjangan sosial dan segala macam dan lain-lain mungkin kali ya maksudnya ya. Terus lo tolak, lo nggak mau cuma ya Allah, lo kalau nggak berhubungan seksual kan tetap bisa, cuma kagak bisa jadi anak aja. Pertanggungjawaban lo tuh di akhir kalau misalnya anak lo banyak tuh lebih susah atau nggak lo? Bagus sih tolongin di dunia, kenapa sih? Nafsu aja gue udah sekian, terima kasih lobby. Banyak anak, banyak rezeki. Tolong dong kata-kata pepatah ini dihapus atau dihilangkan aja. Karena Koko lihat ya, banyak banget suami-suami yang egois yang mengandalkan kata pepatah ini untuk dijadikan sebuah harapan, sehingga mereka memproduksi banyak anak hanya untuk mendapatkan jackpot. Terus ini kan lagi heboh banget ya tentang laki-laki yang divaksektomi ya. Jujur Koko sebagai laki-laki, Koko setuju banget. Apalagi sama yang diomongin Kang Deddy Mulyadi, sangat setuju. Koko tuh bingung ya, kenapa sebagian suami-suami nggak setuju kalau laki-laki divaksektomi. Loh kalian enak banget nggak mau terima resiko. Masa semua resiko dilempar ke istri? Yang dipakai istri lu, yang harus hamil istri lu, yang harus melahirkan istri lu, terus yang harus KB istri lu juga, yang ngurus anak istri lu juga. Enak banget jadi suami yang egois, disuruh vaksektomi aja nggak mau. Ini itulah, masa semua penderitaan harus dilempar ke istri? Belum lagi sekarang banyak banget istri yang cari kerja, anak yang cari kerja di bawah umur, lakinya nganggur di rumah. Kalau nggak main slot ya nongkrong. Kalian sebagai suami mau melakukan vaksektomi ya silakan, tidak mau melakukan ya silakan. Cuman ya, kalau kalian ingin memproduksi banyak anak, kalian juga harus mampu menafkahinya ya. Jangan malah ngelahirin banyak anak dijadiin mesin duit. Belum cukup umurnya, masih di bawah umur disuruh kerja. Kalian sebagai suami-suami harus tahu ya, seorang perempuan melahirkan anak banyak ya, mau normal ataupun sesar, itu ada resikonya. Salah satu korban punya banyak anak ya mamaku ya. Mamaku kondisinya kayak gimana? Ya harus melakukan beberapa operasi karena terlalu banyak melahirkan anak. Walaupun bapakku juga tetap kerja mencari nafkah ya. Ya mau gimana, namanya juga hidup miskin ya. Punya 10 anak, membesarkan anak itu bukan sehari 2 hari loh. Itu butuh waktu yang sangat panjang, banyak rintangan, banyak masalah yang harus dihadapi. Belum lagi kalau nggak punya uang, nggak bisa beli beras, harus ngutang sana ngutang sini sama orang. Dan ada sebagian istri-istri yang nggak setuju kalau laki-lakinya divaksektomi. Katanya berbahaya banget kalau laki-laki melakukan vaksektomi. Mereka jadi bebas untuk jajan di luaran sana. Emang kalian berani menjamin mereka yang tidak melakukan vaksektomi nggak jajan di luar? Terima bansos sama dengan vasektomi. Bagi yang belum paham vasektomi itu apa? Vasektomi adalah kayak KB-nya wanita gitu ya. Jadi kalau misalkan vasektomi dilakukan pada pria, nah ini saluran si kecebong-kecebong yang berenangnya tuh udah kagak ada. Jadi kagak ada sperma yang keluar yang bisa membuat tekdung begitu ya. Jadi saluran itu yang diberhentikan. Jadi para perenang-perenang ini tidak bisa berenang bebas kembali. Tapi ternyata MUI menyatakan bahwa vasektomi itu adalah haram, tapi si Mas Dedi tetap ingin melakukan. Kalau lu mau terima bansos, lu harus sudah vasektomi. Vasektomi yang tadi gue udah jelasin itu, menurut kalian gimana? Komen di samping. Sebenarnya banyak banget yang pro kontra terhadap peraturan ini gitu ya. Kalau menurut gue pribadi gitu, kalau menurut gue pribadi agak tidak bijak untuk memaksakan orang untuk vasektomi walaupun mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bansos gitu. Kenapa menurut gue kurang bijak? Karena menurut gue vasektomi adalah kebebasan dari seseorang untuk memilih gitu. Kayak lu dalam tanda kutip kalau cewek itu
dilakukan secara paksa gitu kan. Nah tapi karena ini orang-orang yang butuh bansos gitu, kayaknya sih maksudnya itu baik gitu loh, biar lu yang udah punya anak banyak yang butuh bansos nggak tambah beban lagi nambahin anak gitu. Mungkin lebih baik, saran gue adalah kalau misalkan emang mau vasektomi ini harus diperhatikan lagi kalau keluarganya itu sudah memiliki anak, sudah yakin untuk melakukan vasektomi. Jadi ada kriterianya gitu loh, nggak asal kayak jebret lu terima bansos lu harus vasektomi gitu. Kalau misalkan orang ini emang membutuhkan bansos tapi dia belum dikaruniain anak, terus lu dipaksa ke vasektomi padahal dia pengen punya anak, itu bagaimana? Kayak lu besok nggak makan kalau lu nggak vasektomi gitu misalkan, gitu kan agak nggak bijak aja. Mungkin lebih ke klasifikasinya harus dijelaskan gitu, bagaimana uluran kayak tata-tata caranya sebelum lu harus vasektomi gitu loh, maksud gue. Paham nggak? Paham kan nih, kayak nggak bijak aja gitu. Tapi kalau setelah dilihat keluarganya udah punya 5 anak, terus butuh bansos, butuh ini itu, nah itu nggak apa-apa diberlakukan. Jadi kayaknya mending kalau memang tetap ingin memberlakukan itu harus ada kriterianya dulu. Jadi nggak pukul rata semuanya. Kalau misalkan orang yang butuh bansos ini kayak bujangan gitu yang belum nikah atau bahkan baru nikah gitu, tapi dia bener-bener butuh bansos ini tuh bagaimana gitu loh. Jadi mungkin Bapak Dedi bisa dijelaskan lagi lebih detail kriterianya apa, syaratnya apa gitu. Jangan langsung memberlakukan vasektomi ini secara massal. Begitu menurut gue. Di luar dari sisi agama, I don't want to talk about it. Oke, di luar dari agama. Maksudnya ini sisi kemanusiaannya aja menurut gue gitu. Dan satu lagi menurut gue, ketika laki ini di vasektomi, kayak di otak gue tuh memunculkan kepemikiran kalau dia lagi jadi bisa gampang jajan di mana-mana gitu, jajan ya di mana-mana karena dia nggak bisa nebar benih. Kalau lu masih punya benih, lu mau jajan lu takut, ya nggak, lu mau jajan lu takut. Tapi kalau lu udah nggak punya benih, lu tebarnya kemana-mana makin gampang ya. Burung-burung ini berterbangan.